Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Di pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun banyak tantangan kita, banyak halangan kita untuk bisa berkumpul di gereja. Namun melalui siaran kami di pagi hari ini, boleh membawa kita ke hadirat Tuhan. Karena ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus ada di situ. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa di pagi hari ini hadirat Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kuasanya terus bekerja, memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan untuk selamanya. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur di dalam setiap keadaan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Ku bersyukur Amin Yesus. Tuhan, Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur.
bakal ladang tak kulewati tanpa dirimu Tuhan. Amin. Yang tak kulewati tanpa harimu. Yes Tuhan. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Katakan bersama-sama, hatiku takkan gentar. Haleluya. Sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Katakan ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Ku Tuhan, mari kita sembah Dia. Haleluya. Kaulah Tuhan kemenanganku, Kaulah Tuhan perlindunganku, Kaulah Tuhan kebanggaanku, dan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau bersama dengan kami selalu ya Tuhan. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Raja segala raja, Allah yang berkuasa di atas segalanya. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hati kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Karena hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Karena nafas ini ada di pagi ini semua karena kemurahan-Mu yang ajaib, yang selalu hadir di setiap waktu kami. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Bahkan Tuhan menjadikan kami menjadi biji mata-Mu yang Engkau awasi setiap waktu. Oleh sebab itu kami menaruh pengharapan kami kepadamu bahwa Kaulah satu-satunya masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami mau bersyukur kepadamu. Jiwa kami mau bersorak kepadamu Tuhan. Biarlah semua pujian, semua kemasyhuran hanya bagi Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan ibadah yang berbahagia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata bersama, amin. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik bagi kita. Sebab Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Hanya di dalam Dia saja kita aman. Hanya di dalam Dia saja kita berlindung di bawah kepak sayap-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, mari bersukacita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Nyanyikan pujian dengan sukacita. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Ya. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, bagai raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Katakan bersama-sama. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Oh, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Katakan bagai raja wali, bagai melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, biar musik menyanyikan pujian ini. Haleluya. Mari kita menari Bapak Ibu Saudara di rumah. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Oh ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Kau membawa kami terbang tinggi bagai burung raja wali. Haleluya. Katakan bersama-sama bagai raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Ya, bagai raja wali. Amin. Melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja. Sekali lagi katakan, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Katakan bersama-sama. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Dialah Tuhan kita yang akan membawa kita terus mengarungi setiap persoalan. Tangannya menopang kita. Kita akan terus terbang bersama dengan Tuhan kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah tetap percaya Tuhan bersama kita. Haleluya. Firman Tuhan berita bagi kami.
kasih-Mu, terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku siapapun. Menantikan beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancanganku melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Terbang tinggi di awan, amin, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Katakan bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan kita. Hidup kita hanya aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Dialah gunung batu, Dialah keselamatan kita yang menjamin kehidupan kita mulai detik ini sampai Tuhan Maranatha datang kedua kali. Haleluya. Jangan takut sebab Dialah kuat kita. Jangan bimbang sebab firman-Nya dapat dipercaya. Kita akan siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan kita damai sejahtera ketika firman itu kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Katakan bersama-sama dengan iman, Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatan, adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin Tuhan. Ini iman kami dan janji kami kepadamu Tuhan. Terbang tinggi Yes Lord, haleluya. bagai raja wali, Melakukan perbuatan yang besar. Katakan bersama. Dan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Katakan dengan iman dan hatimu, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan
adalah kekuatanku. Oh, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai terbang tinggi oh, ku kan terbang bagai raja wali. dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Oh ya Tuhanku, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya Tuhan. Kami akan terbang tinggi bersama-Mu, mengarungi setiap persoalan kehidupan kami. Apapun masalah kami, bersama Tuhan kami bisa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh kumpul bersama untuk melaksanakan ibadah online ini. Sebelumnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, bersyukur Tuhan anugerah dan kasih-Mu Tuhan menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada dengan kesehatan, dengan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Pada saat ini kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh merema di dalam setiap kami Tuhan dan kami boleh melakukannya Tuhan. Dan juga Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, ini tidak ada apa-apanya, urapan daripada Bapa turun menaungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pada saat ini saudara dalam Tuhan, saya mau ambil tema dengan tema arti dari pengorbanannya. Belum lama, beberapa minggu lalu kita sudah memperingati Jumat Agung yang merupakan kematian Yesus Kristus dan juga Paskah yang saya mau garis bawain untuk subtema saya adalah kuasa kebangkitannya. Nah pada saudara dalam Tuhan, makna dari Paskah bukan hanya saja Yesus bangkit di hari ketiga di antara orang mati, tetapi ada makna yang sangat penting, yang pada saat ini kita mau bahas sama-sama, kita mau belajar sama-sama apa arti penting kebangkitan Kristus bagi kita. Nah, fakta membuktikan bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati. Secara historis, ini merupakan pokok yang tidak dapat disangkal oleh pakar. Nah, pada saat saudara mau melihat lebih lagi untuk setiap fakta tersebut, saudara bisa baca buku berjudul Who Moved the Stone, siapa yang memindahkan batu itu, oleh pengarang Frank Morrison. Dia adalah seorang yang dulunya belum mengenal Tuhan. Dia bukan seorang Kristen. Dan bahkan dia menyangkal kebangkitan Yesus. Tetapi akhirnya dia malah menghasilkan buku yang membuktikan kebangkitan Yesus. Dan buku ini memang sangat layak untuk kita baca. Nah pada saat ini saudara dalam Tuhan, pada saat ini apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat buat hidup kita? Apakah Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita? Nah saya mungkin ingin berkata bahwa Yesus tidak harus bangkit dari antara orang mati untuk menjadi juru selamat saya.
Saya di sini bukan membingungkan Anda, saudara. Tetapi saya akan menggali lagi lebih dalam lagi bahwa pendapat saya ini tidak hanya sekedar Yesus mati bahwa saya akan diselamatkan. Enggak sekedar seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya menggambarkan seperti ini. Mungkin di dalam keadaan perang, saya menjadi pasukan tentara yang berperang, desing peluru bertebaran, dan suatu ketika ada seorang musuh yang membidik saya. Dan suatu ketika rekan saya melihat kejadian tersebut dan dia langsung melompat ke tubuh saya. Pada saat dia melompat, tertembaklah dia dan saya hidup. Tetapi rekan saya mati. Nah, pada gambaran seperti ini, apakah dengan kematiannya rekan saya ini, apakah dia sudah menjadi penyelamat buat hidup saya? Ya, sudah menjadi penyelamat buat hidup saya. Dia tidak perlu bangkit dari kematiannya. Dengan kematiannya aja dia sudah menjadi penyelamat buat hidup saya. Nah, saya menggambarkan lagi seperti ini Bapak Ibu. Suatu ketika kita terjebak dalam rumah yang terbakar. Tetapi ada seorang yang menerobos dari kebakaran tersebut dan mencoba menolong kita. Tak disangka orang yang menolong kita itu malah terjebak dalam kebakaran. Kita selamat tapi orang tersebut tidak selamat dan mati. Di dalam kematiannya ini, mungkin kita bilang dia sudah menjadi penyelamat buat saya. Buat kita yang masih hidup. Dia sudah berkorban dengan nyawanya dan kami hidup. Tidak perlu dia bangkit terlebih dahulu bahwa dia bisa dibilang penyelamat. Nah, ini yang menjadi suatu pendapat bahwa apakah dengan kematiannya Yesus itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita. Mungkin saya menggambarkan lagi kita saat ini sedang dieksekusi mati akan dosa-dosa kita yang kita perbuat selama ini. Mungkin kita sedang mengantri untuk dieksekusi tersebut. Tetapi Yesus Sang Juru Selamat menggantikan posisi tersebut dan dia mati di Bukit Golgota untuk menebus diri saya dan Anda. Bisa diasumsikan bahwa nggak perlu Yesus hidup, tanpa Yesus bangkit, Yesus sudah menjadi penyelamat buat saya dan buat Anda. Nah, anggapan ini bukan membingungkan Anda, sekali lagi saya katakan, tapi ada makna penting mengapa Yesus perlu bangkit untuk menjadi juru selamat. Ada makna yang penting sekali yang perlu kita ketahui bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, ada maksud dan tujuan untuk kita sebagai umat manusia. Nah, yang pertama adalah saya membahas bahwa kita diselamatkan oleh hidup kebangkitan Kristus. Ini menjadi pokok pembahasan kita. Bahwa kita diselamatkan oleh hidup kebangkitan Kristus di antara orang mati. Pada saat saya mungkin menjadi seorang Kristen yang baru-baru, saya belum mengetahui apa yang menjadi makna kebangkitan Yesus. Saya hanya tahu Yesus lahir, Yesus mati di kayu salib yang kita peringati Jumat Agung, dan Yesus bangkit pada hari ketiga, dan Yesus terangkat ke sorga. Hal itu yang mungkin saya pahami secara mendasar saja. Tidak tahu apa sih maksud khususnya di dalam kebangkitan Yesus di antara orang mati. Nah, saudara dalam Tuhan, menurut ajaran Alkitab, tanpa kebangkitan Yesus, maka kita tidak punya harapan pada keselamatan. Hal inilah yang ingin kita buktikan hari ini untuk menunjukkan apakah hubungan antara kebangkitan Yesus dengan kita saat ini. Apakah kebangkitan Yesus hanya untuk Yesus saja? Agar dia hidup, agar dia bangkit, menjadi sempurna? Enggak. Ada maksud Allah, ada maksud Yesus, kenapa harus bangkit untuk kita? Ada sesuatu yang penting buat kita. Mari kita buka di Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 saya bacakan buat Anda semua. Sebab jikalau kita
ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Di sana ada kata hidupnya. Pasti akan diselamatkan hidupnya. Hidupnya adalah hidup kebangkitannya dari antara orang mati. Saudara dalam Tuhan, dan juga Pak, kita lihat dengan kata-kata pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Maka kita sering berasumsi atau mengira bahwa kita diselamatkan oleh kematiannya saja. Padahal Paulus sering berkata bahwa hidupnya lebih berperan dalam keselamatan kita saat ini. Jadi keselamatan kita bukan hanya sekedar dari kematiannya, tetapi hidup kebangkitannya itu makna yang penting buat kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Dan juga di dalam ayat berikutnya, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, diperdamaikan. Mungkin kita bayangkan seperti ini. Saya telah mungkin menyinggung Anda, dan mungkin kita menjadi seorang musuh. Nah, bagaimana caranya kita diperdamaikan? Saya harus membuang setiap unsur-unsur ketersinggungan sama ini antara saya dan Anda, agar kita bisa diperdamaikan. Nah, demikian juga kita sebagai umat manusia yang sudah berdosa, yang sudah menjalani kebiasaan-kebiasaan buruk kita, yang kita luput dari dosa, itu yang menyebabkan kita terhalang oleh Allah. Dan di dalam ayat tersebut, ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya, inilah bagaimana Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Dia menghadang semua unsur-unsur yang mengganggu hubungan kita dengan Allah. Dosa yang menghadang di antara Allah dengan kita sudah ditiadakan. Itulah yang disebut dengan diperdamaikan. Namun keselamatan lebih sekedar dari perdamaian, saudara. Perdamaian hanya langkah awal dari keselamatan. Maka keselamatan jauh lebih luas daripada perdamaian. Jadi perdamaian adalah pengampunan dosa. Dosa yang diampuni akan tetapi masih belum bisa dikatakan sebagai keselamatan. Dosa yang diampuni belum bisa dikatakan itu sebagai keselamatan. Keselamatan jauh melampaui sekedar pengampunan dosa-dosa. Inilah yang gagal dipahami oleh sebagian orang Kristen. Dengan dia mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat lewat kematiannya, itu cukup buat dia. Tidak sekedar dengan perdamaian saja, Bapak Ibu. Tapi hidup kebangkitannya itu sangat bermakna buat kita semua. Di ayat berikutnya, di pembahasan kita, ini ada kata lebih-lebih, atau bisa dikatakan much more, yang jauh melampaui. Pembenaran mencakup pengampunan, namun pembenaran jauh melampaui pengampunan. Saudara dalam Tuhan, menjadi seorang Kristen bukan sekedar berkata, dosa-dosaku sudah diampuni. Itu hanya langkah awal saja, saudara. Seorang Kristen lebih dari sekedar diampuni. Amin. Nah, saudara dalam Tuhan, pokok pembahasan kita yang saya lanjutkan yaitu makna penting dari kebangkitan Yesus adalah jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Yesus tidak dapat menjadi penguasa atau Lord atas hidup kita. Saya kembali lagi ke poin awal, saudara. Yesus bisa saja menjadi juru selamat kita tanpa harus bangkit dari orang mati. Memang, mungkin itu anggapan saya. Tapi Yesus tetaplah juru selamat kita yang sesungguhnya, akan tetapi dia tidak bisa menjadi penguasa hidup saya atau Lord atas hidup saya kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Orang yang mati demi saya menahan peluru di depan saya, itu ataupun orang yang menolong seorang korban kebakaran, itu tidak bisa menjadi Lord dalam hidup saya. Tidak bisa menjadi penguasa dalam hidup saya karena dia mati. Dia tidak bisa menjadi Tuan atas hidup saya. Dia tidak bisa membimbing hidup saya karena dia bukan penguasa, karena dia mati kaku. Saudara dalam Tuhan, hanya orang yang hidup yang bisa menjadi Lord kita.
Dan itulah sebabnya Yesus sebagai Lord Jesus, kita bisa manggil dia Yesus Lord, karena Yesus sudah bangkit dari orang mati. Mungkin kalau Yesus tidak bangkit, kata Lord itu hanya gelar omong kosong, yang tidak bisa dibuktikan, karena Yesus mati. Tetapi kita melihat nyatanya bahwa Yesus sudah bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Saudara dalam Tuhan, ini merupakan langkah pertama dari keselamatan agar Yesus menguasai dalam hidup kita. Menjadi penguasa Lord dalam hidup kita saat ini. Dia menyelamatkan kita bukan sekedar oleh kematiannya, tetapi lebih-lebih lagi dengan hidupnya. Ingatlah di dalam Roma 5 ayat 10. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Lebih-lebih ini dimaksud adalah kehidupannya yang lebih-lebih, yang sangat berarti buat hidup kita saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana hidup kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita saat ini? Bagaimana hidup kebangkitan Yesus yang bermakna penting buat kita saat ini? Saudara dalam Tuhan, yang pertama adalah kuasa Allah yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang menjadikan kita manusia yang baru. Kebangkitannya membuat kita menjadi dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Saudara dalam Tuhan, kuasa yang sama menjadikan kita manusia yang baru. Apakah saudara sudah menjadi manusia baru saat ini? Jika Anda hanya mengandalkan harapan bahwa dengan mempercayai Yesus yang mati bagi Anda, maka Anda diselamatkan, maka Anda belum mencapai keselamatan dalam makna yang alkitabiah. Saudara dalam Tuhan, menjadi orang Kristen itu bukan persoalan di reformasi atau pembentukan ulang, saudara. Kekristenan adalah masalah penciptaan ulang, masalah kebangkitan dan masalah dilahirkan kembali. Itu yang disebut dengan menjadi orang Kristen. Ya. Yang saya masukkan adalah orang yang menjadi Kristen hanya menginginkan reformasi moral. Yang tadinya dia menjadi tidak baik, dia menjadi baik. Itu hanya reformasi moral yang dia miliki. Dan juga mereka berkata tidak baiklah menjadi orang yang jahat dan tanpa etika. Kita harus berubah, itu hanya reformasi moral. Belum menjadi suatu transformasi dalam hidupnya. Saudara dalam Tuhan, menjadi seorang Kristen berarti Allah menjadikan Anda sebagai manusia baru lewat kuasa kebangkitannya. Karena kebangkitan Yesus, kita dilahirkan kembali menjadi manusia yang baru. Kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3, bagaimana kita dilahirkan kembali, bagaimana kita lahir baru. Di sini firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Dengan cara apa kita lahir baru, saudara? Allah telah melahirkan kita kembali lewat kebangkitan Yesus Kristus. Melahirkan kita kembali berarti kita menjadi manusia baru lewat kebangkitan kembali dari antara orang mati. Jadi Allah membawa kita untuk menjadi manusia baru lewat kebangkitan dari antara orang mati. Itu dengan kuasa kebangkitannya. Mungkin kita lihat juga di dalam baptisan air, yang mungkin saudara sudah mengambil komitmen untuk mengambil komitmen dibaptis, secara esensi bahwa hidup lama kita sudah dikubur bersama dengan Yesus, dimasukkan ke dalam air, dan pada saat kita bangkit, kita bersama-sama dengan Yesus menjadi manusia yang baru. Ya, bagaimana kita menjadi manusia baru? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kita boleh menjadi manusia yang baru. Tanpa kebangkitan Yesus, maka tidak akan ada hidup kebangkitan dan tak akan hidup yang baru. Tanpa kebangkitan Yesus, kita tidak memiliki hidup yang baru. Hidup kebangkitan kekuatan untuk mematahkan kuasa dosa di dalam kehidupan kita. Itu adalah esensi di mana kuasa kebangkitan Allah yang menjadikan kita manusia yang baru.
Dengan kata lain bahwa seorang Kristen berarti diubah, bukan diperbaiki. Orang Kristen yang diperbaiki melainkan menjadi orang Kristen yang diubahkan. Menjadi baik itu bagus, tapi tidak ada kuasa Allah di dalam dirinya. Jadi saudara bisa membedakan antara reformasi moral atau transformasi orang percaya. Dengan demikian saudara, kuasa Allah telah masuk ke dalam kehidupan Anda untuk mematahkan kuasa dosa yang telah memperbudak kita sebagai manusia-manusia yang lama, yang sudah berlalu. Ini merupakan esensi di mana kuasa kebangkitan menjadikan kita manusia yang baru untuk diberikan kuasa, mematahkan segala kuasa-kuasa dosa yang memperbudak kita semua. Yang kedua, bagaimana hidup kebangkitan Yesus menyelamatkan kita? Yesus dibangkitkan supaya hidupnya dapat disalurkan pada kita. Amin. Saudara dalam Tuhan, Allah tidak sekedar membangkitkan kita untuk masuk ke dalam hidup yang baru, dan lalu kita dibiarkan begitu saja, atau dibiarkan sendiri saja. Enggak. Allah tidak pernah seperti itu. Tetapi lewat kebangkitannya, lewat kehidupannya, Allah terus menuntun, terus mengalirkan hidupnya untuk kita semua. Saya juga melihat beberapa orang Kristen yang baru percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kadang tidak bertahan lama rohaninya. Dia seperti baterai yang dicas dengan penuh. Tetapi mereka membiarkan baterainya itu semakin melemah tanpa dicas kembali. Seperti aki di kendaraan yang lama-kelamaan kalau kita pakai aki tersebut, bahkan kita membiarkan aki tersebut tanpa dicas ulang, maka kita tidak bisa menggerakkan mobil tersebut. Tidak ada energi yang bisa menjalankan mobil tersebut. Bahkan seringkali baterai rohani dalam hidup kita sering jadikan beban dalam hidup kita. Simple sekali saudara dalam Tuhan untuk mengecas baterai rohani kita. Mungkin kita bisa lewat ibadah, tapi kadang ibadah itu menjadi beban buat kita. Mungkin kita bisa membaca firman Tuhannya lewat Alkitab, tapi kadang kita menjadi beban untuk membaca Alkitab. Lebih baik kita membaca medsos, lebih ringan dibanding membaca Alkitab yang lebih berat. Atau bahkan kita beban untuk berdoa, untuk membangun persekutuan. Kita sama seperti aki yang dibiarkan berantakan begitu saja. Saudara dalam Tuhan, bagaimana caranya hidup untuk disalurkan kepada kita lewat kuasa kebangkitan? Yang pertama adalah kita jadikan Yesus adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berbicara tentang pokok anggur. Firman Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara dalam Tuhan, kuasa kebangkitan yang mengalir dalam hidup kita bukan sekadar aja bertransformasi, bukan sekadar saja bereformasi moral atau etika kita. Ini adalah masalah rohani, adalah masalah hidup untuk Kristus. Hidup kebangkitan Kristus yang secara terus-menerus mengalir dalam diri kita setiap saat. Kita butuh sosok sumber yang terus menempel, yang terus melekat pada pokoknya, seperti tumbuhan yang terus melekat pada pokok pohon tersebut. Sama seperti kita sebagai seorang manusia yang lemah, yang terus menempel pada sumber untuk diberikan kuasa yang mengalir terus-menerus dalam hidup kita. Dan bagaimana Yesus dibangkitkan supaya hidup kita disalurkan pada kita, selain dengan menjadikan Yesus adalah pokok dan kita cabang-cabangnya, yang berikutnya adalah Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Paulus gemar sekali untuk mengatakan gambaran tentang tubuh. Selama tangan saya masih tersambung dengan tubuh saya, ada aliran darah yang mengalir.
Ada gizi-gizi makanan, unsur makanan yang mengalir dalam tubuh saya. Sehingga tubuh saya ini kembali optimal. Sehingga tubuh saya ini bertumbuh. Seandainya tangan saya ini tidak melekat dalam tubuh saya, apa yang terjadi? Tidak ada aliran darah yang bisa mengalirkan makanan. Bahkan tangan ini tidak akan bisa bergerak karena mati dan membusuk. Saudara dalam Tuhan, menjadi seorang Kristen itu bukan sekedar mengetahui bahwa Yesus telah mengambil alih tempat Anda. Bukan sekedar mengetahui bahwa Anda telah menjadi manusia baru. Tetapi seorang manusia baru adalah orang yang bergantung setiap saat padanya. Orang yang terus bergantung dan berharap padanya. Itu yang disebut dengan menjadi seorang Kristen yang sejati. Dan juga firman Tuhan katakan kembali di Roma 5 ayat 10, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kata lebih-lebih ini berarti yang jauh secara terus-menerus bergantung pada Kristus untuk hidup. Mungkin masalah-masalah ada dalam hidup kita. Apalagi tentang kondisi bangsa kita saat ini, membuat kita khawatir. Di dalam setiap perekonomian, kesehatan kita dan sebagainya. Mungkin kita harus bisa koreksi dalam hidup kita. Apakah hidup kita ini seperti tubuh Kristus yang menempel? Apakah rohani kita seperti pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya yang menempel, yang mengalirkan terus kuasanya. Pada saat kita intim dengannya, firman Tuhan katakan dia akan mengalirkan terus kuasa kebangkitan dalam hidup kita. Dan kita menjadi manusia yang baru. Yang terus setia. Yang terus bergantung padanya. Karena dia adalah Allah yang hidup. Amin. Saudara dalam Tuhan, di Galatia 2 ayat 20, firman Tuhan berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kujalani sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Secara jasmani kita hidup memang benar, akan tetapi itu bukan hal yang penting, saudara. Yang penting adalah bahwa Kristus hidup di dalam kita. Hidup kebangkitannya selalu mengalir dalam hidup diri kita. Inilah yang penting, yang patut untuk kita pahami. Bahwa kita akan bisa mengatasi kekhawatiran kita akan kondisi saat ini. Kalau kita hidup seperti Kristus. Kalau kita menempel dengan sumbernya. Amin. Saudara dalam Tuhan, orang Kristen yang direformasi adalah orang yang menjadi Kristen karena ingin membuang sifat jahat. Karena mereka menyadari bahwa dosa itu tidak baik. Saudara jangan menjadi orang Kristen yang direformasi. Tetapi menjadi orang Kristen yang ditransformasi adalah orang Kristen yang telah mati pada manusia lama dan sekarang Kristus mengalir ke dalam dirinya. Itu adalah orang Kristen yang ditransformasi. Izinkan kuasa kebangkitan Allah mengalir menguasai hidup kita. Dan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong hidup kita. Tuhan pasti memberikan damai sejahtera dari setiap kekhawatiran kita. Amin. Saudara dalam Tuhan, bagaimana kuasa kebangkitan yang dapat menyelamatkan kita? Poin terakhir adalah Kristus dibangkitkan untuk menjadi pengantara bagi saya dan Anda. Di dalam poin ini, hidup Kristus memang mengalir dalam hidup kita. Kristus hidup dalam diri kita, karena itu kita menjadi perwujudan Kristus di dunia. Seringkali orang lain mengamati hidup kita, saudara. Pada saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Yesus dalam hidup kita. Ada kuasa yang mengalir. Kita menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Jadi jika Anda menjadi orang Kristen, ingatlah, ada Kristus yang hidup di dalam diri Anda. Anda membawa nama Kristus kemana-mana.
di dalam kerjaan Anda, di dalam aktivitas Anda, di dalam sekolah Anda, di dalam rekan bisnis Anda membawa nama Yesus. Saudara dalam Tuhan, jangan sampai orang melihat hidup kita menjadi batu sandungan. Jangan sampai orang melihat bahwa hidup kita hanya menjadi kecewa buat dia. Kadang kita menghalangi pemberitaan Injil atau berita keselamatan pada orang yang belum percaya. Siapkah saudara menanggung tanggung jawab itu? Menghalangi mereka yang mau mengenal Yesus. Menghalangi mereka dengan sifat, dengan karakter kita dan kehidupan kita. Mereka tidak mau terima Yesus. Siapkah Anda ambil tanggung jawab seperti itu? Saudara dalam Tuhan, bagaimana caranya dengan Kristus dibangkitkan kita menjadi pengantara bagi Anda dan saya? Yaitu dengan cara kasih yang sempurna hanya mungkin bagi yang telah lahir baru. Kasih yang sempurna itu bisa diberikan Allah kepada orang yang sudah dilahirkan kembali. Di Matius 5 ayat 48 Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ini bukan suatu anjuran, tetapi ini adalah suatu perintah yang Allah berikan buat kita semua. Bahwa kasih yang sempurna itu bisa kita lakukan jika kita menjadi manusia yang dilahirkan kembali dan mengizinkan kuasa kebangkitan mengalir dalam hidup kita. Saudara dalam Tuhan, memang sangat susah untuk memberikan kasih yang sempurna. Tetapi Tuhan memampukan kita kalau Tuhan mengizinkan kuasa kebangkitannya mengalir. Selanjutnya, mendekatlah kepada Allah, Yesus selalu siap menjadi pengantara Anda. Saudara dalam Tuhan, mungkin kita menjadi orang Kristen, banyak tantangan yang dihadapi. Dinamika kehidupan ini, mungkin kita pernah menjadi gagal. Saudara dalam Tuhan, ada kabar baik di dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara dalam Tuhan, di dalam setiap kegagalan yang kita hadapi, Yesus menjadi perantara buat kita untuk dia bersyafaat agar kita dimampukan untuk seperti dan serupa seperti Yesus. Inilah yang menjadi pokok bahasan saya yang sama-sama kita pelajari, bahwa kuasa Allah yang menjadi pengantara bagi kita, selain memberikan kasih yang sempurna untuk kita memungkinkan untuk melakukan karena kita sudah dilahirkan baru, dan juga Allah selalu siap menjadi perantara bagi kita. Saudara dalam Tuhan, saya menyimpulkan bahwa pentingnya kuasa kebangkitan Allah bukan hanya saja kematiannya, tapi lewat hidupnya kita dikuasai. Dia menjadi Lord atas hidup kita. Lewat kuasa kebangkitannya kita menjadi manusia yang baru, yang dilahirkan kembali. Dan lewat kuasa kebangkitannya, ada kuasa yang mengalir seperti pokok anggur yang nempel pada cabang-cabangnya. Seperti kita tubuh Kristus yang menempel dan melekat padanya. Yang terus menerus. Dan juga terakhir adalah Kristus dibangkitkan untuk menjadi pengantara bagi saya dan Anda. Mari pada saat ini saudara, kita mau ngambil komitmen. Kalau saudara tidak mengambil komitmen untuk bangkit pada masa kini, jangan harap saudara bangkit pada masa mendatang. Karena itu hanya mimpi dan juga khayalan belaka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan, bahwa kebangkitan Engkau Tuhan di antara orang mati merupakan kebangkitan buat kami Yesus Tuhan. Kami dimampukan untuk menjadikan kami menjadi manusia yang baru. Ada kuasa Allah yang mengalir menyertai kami terus menerus sehingga kami boleh bergantung hanya pada Engkau saja sebagai sumber kekuatan kami. Dan juga Tuhan, Engkau sebagai pengantara kami Tuhan, untuk terus memegang kami Tuhan, untuk terus memberikan Tuhan energi Tuhan, untuk terus memberikan kuasa-Mu Yesus Tuhan, agar kami tidak gagal kembali Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami
Lindungi kami Yesus Tuhan. Kiranya kuat kuasa darah-Mu menyertai kami semua. Kau tolong Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berkati, Engkau berikan damai sejahtera, Engkau berikan kuatan secara khusus yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar semua? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita masih tetap ada dalam ibadah online. Dan bersyukur kita sudah boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini sebagai gembala saya ingin kembali memberi pesan kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ada ayat yang boleh mengawali pesan saya pada pagi ini yang saya ambil dari kitab Amsal, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah juga engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, marilah kita mengharapkan hal-hal yang besar dari Allah dan melakukan hal-hal yang besar bagi Allah. Ingatlah bahwa Allah adalah kekuatan kita. Bertekadlah untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaannya. Saya mendapatkan WA pantun yang indah dan itu memberkati saya. Dan saya mau sampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Pantun yang berjudul Salam Zaitun berpantun Corona. Demikian pantun ini. Ada batu, ada juga palu. Kita bersatu, Corona berlalu. Pakai baju, pakai juga celana. Ada pembelian, ada juga penjualan. Jangan kau ragu, hadapi Corona. Jaga kebersihan, jaga pula pergaulan. Pawang hujan disambar petir. Turunlah hujan, datanglah banjir. Di tengah cobaan, janganlah khawatir. Andalkanlah Tuhan kalau kau berpikir. Bapak Ibu, ini pantun yang indah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Dan marilah kita akan mengandalkan Tuhan kita karena Dia adalah kekuatan kita. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, tetap disiplin dengan aturan-aturan yang ada. Sehingga semuanya akan menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Dan salam saya buat kita semua, Maranatha, datanglah ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti ibadah online ini dan tentunya saya akan tutup dengan doa dan doa berkat. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau saudara memerlukan dukungan doa atau ada pelayanan-pelayanan yang kami harus melayani dengan khusus, maka Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di pengumuman yang sudah tersedia. Saya akan mengajak kita semua satu dalam doa menutup ibadah ini. Mari berdoa bersama saya. Tuhan Yesus,
Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Kami bersyukur boleh menikmati ibadah online pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu atas pelayanan-pelayanan dari semua penata layan pagi ini. Tuhan berkati mereka terus, urapi mereka. Juga kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan pakai hamba-Mu lebih lagi dan memberkatinya. Ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami doa sepakat untuk bangsa kami, untuk bangsa-bangsa yang lain, untuk gereja-gereja-Mu, untuk setiap hamba-hamba Tuhan, dan juga untuk jemaat kami, untuk keluarga besar kami, GSC Agraha Raya. Marilah Tuhan beri kami terus kekuatan untuk kami tetap setia di dalam Tuhan, tetap semangat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan sekarang hamba-Mu berdoa khusus buat setiap keluarga-keluarga. Tuhan akan menyertai, melindungi, memberikan kesehatan, menjauhkan dari yang jahat. Dan Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan, usaha, perjalanan yang harus ditempuh dan semua anak-anak kami. Tuhan turut bekerja, semua mendatangkan kebaikan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi. Buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit, Tuhan akan menjamah, dan kami percaya kuasa bilur Tuhan akan menjamah saudara-saudara kami ini dan diberikan kembali kesehatan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang hamba-Mu turunkan berkat untuk semua keluarga besar GSC Agraha. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, usaha-Mu, perjalanan yang harus Engkau tempuh, dan diberkatilah semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan selalu ada bersama kami dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.